Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Shalve, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ristanti Eka Fitriani, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Kali ini saya akan memaparkan laporan hasil aktualisasi saya dalam bentuk video berikut. Kegiatan pertama adalah konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2025. Tahapan kegiatannya: 1. Melakukan komunikasi awal untuk menjadwalkan pertemuan dengan mentor melalui WhatsApp. 2. Menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi secara terperinci. Yang ketiga, menerima masukan, arahan, dan rekomendasi dari mentor untuk penyempurnaan rencana kegiatan. 4. Memperoleh persetujuan resmi hingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Melalui konsultasi ini, rencana aktualisasi menjadi lebih sistematis dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan kedua adalah penyampaian informasi melalui siaran radio di RRI Atambua yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2025. Tahapan kegiatannya: 1. Melakukan koordinasi dengan pihak RRI untuk memperoleh waktu siaran. 2. Jadwal siaran akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. 3. Sebelum melaksanakan siaran, dilakukan penyusunan materi. 4. Melaksanakan siaran secara langsung dengan tujuan memberikan edukasi untuk menjaga laut, lindungi alam dengan tidak menangkap, tidak menjual, dan tidak membeli ikan-ikan yang dilindungi. Melalui siaran radio, penyebaran informasi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Kegiatan ketiga adalah penyusunan media informasi yang terdiri dari poster, QR code, dan infografis mengenai jenis-jenis ikan yang dilindungi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 Oktober 2025. Tahapan kegiatannya: 1. Mengumpulkan referensi dari sumber resmi terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi. 2. Mendesain poster. 3. Membuat QR code yang memuat tautan informasi lebih lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. 4. Konsultasi kepada mentor untuk meminta masukan dan saran sebelum memperoleh persetujuan sebelum dipublikasikan. 5. Melakukan publikasi melalui media sosial Facebook dan Instagram. 6. Mencetak poster untuk ditempelkan pada lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh nelayan. Media informasi tersebut diharapkan menjadi sarana edukatif yang efektif, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatan keempat adalah sosialisasi kepada nelayan yang dilaksanakan mulai tanggal 20 hingga 30 Oktober 2025. Tahapan kegiatannya: 1. Menyusun materi sosialisasi. Materi yang baik mencerminkan keahlian dan persiapan matang. 2. Mempersiapkan administrasi, yaitu membuat surat pemberitahuan ke desa dan membuat daftar hadir. 3. Meminta izin dan menentukan lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa Jenilu bertemu dengan Bapak Sekretaris Desa, yaitu Bapak Roberto Suri, dengan membawa surat pemberitahuan melaksanakan sosialisasi. 4. Melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di aula kantor desa Jenilu yang dihadiri oleh 14 orang nelayan. Selain sosialisasi di aula, kegiatan juga dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah nelayan door to door di beberapa lokasi, yaitu Desa Kene Bibi, Desa Dua Laus, Desa Fatuketi, dan Desa Silawan. Kegiatan sosialisasi ini mendapat tanggapan positif dari nelayan. Dilihat nelayan sangat aktif dan antusias dengan gambar-gambar jenis ikan yang dilindungi. 5. Diskusi dan tanya jawab. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi nelayan untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta mengajukan pertanyaan seputar ikan-ikan yang dilindungi. 6. Menempelkan poster dan QR code di 5 titik, yaitu di Balai Pertemuan Nelayan Desa Jenilu, Desa Kene Bibi, Desa Dua Laus, Desa Silawan, dan Desa Fatuketi. 7. Menyusun laporan sosialisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kegiatan kelima adalah monitoring. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 1 sampai 8 November 2025. Tahapannya: 1. Membuat jadwal monitoring. 2. Membuat lembar observasi dan kuesioner untuk wawancara. 3. Monitoring di lapangan dilakukan di Pasar Baru Atambua dan juga dengan memeriksa hasil tangkapan nelayan di Desa Jenilu, Desa Kenebibi, Desa Silawan, Desa Fatuketi, dan Desa Dua Laus. 4. Menyusun laporan monitoring. Berdasarkan laporan monitoring, tidak ditemukan ikan dilindungi dalam hasil tangkapan maupun di Pasar Baru Atambua selama periode aktualisasi berlangsung. Kegiatan keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 10 sampai 14 November 2025. Tahapannya: 1. Melakukan wawancara kepada 30 responden nelayan. 2. Menganalisis hasil wawancara dan data monitoring. Analisis hasil menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman nelayan dari 30% sebelum kegiatan menjadi 100% setelah kegiatan sosialisasi. Postingan edukatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di Facebook mencapai 59 likes, 4 komentar, dan 4 membagikan ulang. Sementara unggahan Instagram memperoleh 85 likes, 3 komentar, dan 8 orang membagikan ulang. Tingkat interaksi ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan melalui saluran digital mampu menjangkau audiens lebih luas, sehingga memperkuat hasil edukasi di lapangan. 3. Menyusun laporan evaluasi yang memuat hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut. 4. Penyampaian laporan evaluasi dan tindak lanjut kepada atasan dilakukan setelah laporan evaluasi selesai disusun.